Klan Xiawang berbicara dengan kekuatan besar dan meledak. Tidak. Niang, pisau pencuri itu telah mengembangkan Haoyi Universe Jue. Anti pencuri ini ingin melarikan diri. Ternyata kekuatan kekaisaran di Men Yuekong barusan adalah menyembunyikan fluktuasi waktu dan ruang kondensasi Qin Yichen, Dao Yin. Dan di bawah keterkejutan suara kekaisaran, prestise kekaisaran Yao Yuekong terkoyak sejenak, dan tujuan dari anti pencuri ini langsung diperhatikan oleh mereka. Aku bilang kenapa aku tidak ingin kabur sekarang. Jadi aku ingin Jin Chan kabur. Wajah Daneng klan Jiuli berkedut sedikit, itu karena niat membunuh terus mengembun, dan wajah kaisar juga sangat dingin. Anda tidak perlu mengingatkan Anda. Hanya mengandalkan perbuatan pisau pencuri itu, kemana bisa dipindahkan? Jangan katakan itu di Men Yuekong. Bahkan jika Haoyi turun, mereka harus mati hari ini. Waktu dan ruang Dao Wei pada akhirnya menjadi semakin tidak teratur, dan Qin Yichen tidak menyangka bahwa suara permaisuri dapat mendeteksi cacat sesaat. Sudah terlambat. Aku hanya bisa mengirimkannya ke sini dulu. Qin Yichen langsung melipat kedua telapak tangannya, dan riak ruang dan waktu melambai di sekelilingnya, dan kaisar tidak bisa menunggu juga. Saya melihat kaisar berdiri dengan bangga di luar, dan kaisar ada di segala arah pada saat itu, mengguncang galaksi. Setiap kaisar, masing-masing mengirim raksasa untuk menjaga ke segala arah. Ruang untuk pisau pencuri tidak bisa dipindahkan jauh. Selebihnya, kamu bisa masuk ke istana ini. Bunuh anti pencuri itu. Angkat langit. Segera setelah tatanan surgawi yang tak terbatas selesai, semua kaisar direbus. Bunuh anti pencuri. Angkat langit. Bunuh anti pencuri. Angkat langit. Untuk hadiah permaisuri, mereka tidak keberatan membunuh kaisar yang luas dan Ke Tiangxuan. Bagaimana mereka bisa keberatan saat ini? Untuk kemuliaan kaisar, suara para dewa dan raungan iblis mengguncang ke segala arah. Dengan raungan, lubang cacing itu tampak gemetar, dan kekuatan klan Xiawang juga membuat senyum menyeringai. Pertarungan mematikan semacam ini yang tidak memiliki kemunduran dan diblokir di jalan buntu akan menemui ajal. Bahkan pertempuran udara bulan iblis sampai akhir-akhir hanya akan mati. Xie Feiling dan Fan Wanxing juga membunuh Lingran. Tetapi permaisuri dengan dingin melihat ke belakang. Orang-orang di luar, nantikan Wanxing. Seolah-olah kaisar tidak berencana untuk membawa Fan Wanxing masuk, dan mata kuat dari suku Xiawang memberitahu Xie Feiling bahwa Anda tampaknya paling aman untuk mengikuti Fan Wanxing. Keduanya menjadi marah, tetapi Fan Fanstar hanya bisa melakukan hal yang sama. Bagaimanapun, biarkan anti pencuri melarikan diri karena mereka, itu tidak akan dapat diterima bahkan untuk ratu yang paling mencintainya. Terlebih lagi, Ibu Ratu melepaskan sekelompok anti pencuri untuknya. Sebagai kaisar dan putra, Fan Fanstar juga berbagi kekhawatiran dengan Ibu Ratu. Tetap di luar, menunggu yang terakhir untuk mengisi beberapa kaki dari pisau pencuri yang pecah menjadi potongan besi. Itu cukup untuk melegakan nafas Anda. Membunuh. Sekelompok kaisar meraung dan meraung lagi dan lagi. Benar-benar tidak ada peluang untuk menang dalam pertempuran ini. Terutama ketika trik Qin Yichen yang mengandalkan waktu dan ruang untuk melarikan diri terungkap. Permaisuri secara alami tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan permaisuri tahu betul bahwa Yao Yuekong tetap berada di ujung, tapi tetap memegang tangan. Artinya, setelah ditemukan oleh mereka, mereka juga dapat mengandalkan keuntungan geografis dari satu suami untuk menunda waktu bagi Qin Yichen. Namun, kali ini, dia tidak akan memberi anti pencuri ini lagi kesempatan. Lubang cacing. Rusak. Ledakan. Melihat permaisuri kaisar bergegas ke depan, dia tiba-tiba mengorbankan segel Kaisar Brahma, dan segel Kaisar berlari melewatinya. Ternyata lubang cacing yang lebih sempit dibuka dan diperluas dengan keras. Segel Kaisar Brahma adalah seorang prajurit kaisar, dan itu juga memberkati kekuatan kaisar yang mengerikan, yang cukup untuk memecahkan lubang cacing dan mengguncang pergolakan ruang dan waktu. Namun, turbulensi ruang dan waktu di luar lubang cacing juga sangat menakutkan, seperti bilah angin dingin yang tak terhitung jumlahnya. Menyebabkan segel Kaisar Brahma merobek beberapa bagian di pesawat yang bergelombang dengan segel yang tak terhitung jumlahnya. Permaisuri juga tahu kengerian lubang cacing, jadi dia baru saja mengubah segel Kaisar Brahma ke ukuran yang cukup besar untuk menampung dua pria kuat itu. Ini dapat meminimalkan keausan pada segel Kaisar Brahma, dan selama itu dapat menampungnya dan Kaisar Sensiang, maka iblis Yuekong tidak akan pernah bisa menghentikannya. Satu suami. Tanda seru. Istanaku akan mengirimmu ke jalan hari ini. Kaisar menanggung beban. Agung dan agung. Diikuti oleh sekelompok kaisar yang kuat, pembunuh. Dan sambil menunggu kedatangan permaisuri, klan Xiawang telah menghancurkan semua Mingyu di dekatnya, dan tidak akan memberi Yao Yuekong kesempatan untuk melarikan diri. Ada berbagai cabang di lubang cacing, tetapi kekuatan besar belum memperhatikannya. Lagi pula, posisi anti pencuri telah dikunci. Dan ada juga permaisuri dan Kaisar Sensiang yang membuka jalan. Berapa lama Yao Yuekong bisa bertahan? Bahkan ketika Kaisar dan permaisuri saling bertarung, mereka hanya membutuhkan gelombang kekuatan magis untuk membuat ruang dan waktu Dao Yin dipadatkan oleh pisau pencuri bergolak. Membunuh.
Feng Tianxing, jangan cepat-cepat mati. Naga sejati yang bisa membuka lubang cacing sangat bagus. Anti pencuri yang baru saja membuatmu dan naga sejati memakai celana panjang akan dikuburkan bersamanya. Membunuh mereka. Ledakan. Segel Kaisar Brahma berlari sampai akhir, seperti seorang kaisar dengan amarah yang tak tertahankan. Ledakan. Segel Kaisar Brahma tiba-tiba menyusut dan jatuh ke tangan permaisuri, dan dia melompat dengan marah. Dan segel Tao yang tak berujung melonjak. Tapi Yao Yuekong tampak serius dan tegas. Dan bila bulat-bulan darah menyapu segala arah, berubah menjadi bulan darah yang tak berujung. Bum bum bum. Kedua kaisar itu bertempur puluhan ribu kali dalam sekejap, dan Kaisar Dewa Gajah yang berjalan berdampingan menembak dengan pukulan yang ganas. Tampaknya semuanya berlari kencang, dan semuanya tampak hancur di lubang cacing kurang dari 3 ini kaki. Berhenti. Hanya dengan satu pukulan, Ke Tiangxuan dan Kaisar Changmang yang menolak mundur lagi, dan raungan berhala yang diangkat di depan tinju membuat tubuh Qin Yichen bergetar, duduk di belakang mereka. Pisau pencuri. Kali ini, kaisar ini tidak akan memberimu kesempatan lagi. Kaisar Shenxiang sudah memegang niat membunuh untuk menebus pahala, dan hanya dengan satu pukulan, sulit bagi kedua kaisar untuk melawan. Apa yang membuat Kaisar Dewa Gajah semakin senang adalah bahwa setelah pukulan ini telah menghancurkan segel ruang waktu Dao yang telah berhasil distabilkan oleh pisau pencuri. Di sisi lain, meskipun Yao Yuekong memiliki pedang bundar bulan darah di tangannya, menahan niat untuk bertarung sampai mati, permaisuri juga memiliki niat membunuh. Ling Ran mendesak tubuh Kaisar Brahma secara ekstrim dalam sekejap. Jika sutra biru air terjun berubah menjadi rambut panjang Jin Yao yang dapat menembus bintang-bintang dengan setiap helai rambutnya, hanya perlu beberapa saat untuk membuat iblis Yuekong mundur terus-menerus. Dia berkata, meskipun dipilih, Yao Yuekong bukanlah lawan. Terlebih lagi, lubang cacing telah dihancurkan olehnya dengan segel Kaisar Brahma, cukup terbuka baginya untuk bertarung berdampingan dengan Kaisar Shenxiang. Pergi. Sedikit kekacauan. Istanaku akan menginjak-injakmu sampai mati hari ini. Raungan Kaisar menjadi tajam dan lebih menyimpang, karena dia telah melihat pisau pencuri diinjak-injak menjadi potongan besi. Dari pertarungan pertama, Qin Yichen dan Yao Yuekong dipukul mundur. Tetapi pada saat ini, Wei Lingtian yang mengikutinya tiba-tiba terkejut. Jika dia ingat dengan benar, saat melewati pertigaan di jalan tadi, ada sedikit sinar bulan di pertigaan itu. Pada saat yang sama, seringai permaisuri yang hendak memiringkan kebencian juga membeku. Ini adalah kekacauan.